Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channelnya Garasi Gia dengan saya Yogi. Nah, kali ini teman-teman kita akan mereview unit yang orang bilang ini adalah mobilnya para arogan di jalanan. Yaitu mobil Mitsubishi Pajero Sport tahun 2022. Ini adalah tipe Dakarnya yang 4x2 automatic, tapi bukannya ultimate. Kita lihat tampilan keseluruhan dari depannya. Kita mulai dari atas. Dia seperti biasa ya, Pajero ini untuk selling point-nya dia pasti masih dilengkapi dengan yang namanya sunroof. Turun ke bawah, dia spionnya kiri kanan sudah auto retract. Jadi kalau misalnya dimatiin mesinnya, terus kita kunci, dia bisa ngelipet sendiri. Nah, di sini dia ada emblem Pajero Sport yang bentuknya 3 dimensi. Jadi dia timbul. Di sini ada grillnya yang udah warna solid. Terus paling menarik banget di sini kelihatan tajam. Ada list dari krom-kroman seperti ini, menambahkan kesan tajam, mobil yang gahar lah gitu. Jadi sebenarnya yang dibawa ini itu bukan lampu, tapi ini adalah sen, terus lampu fog lamp sama lampu cornering. Jadi kalau misalnya kita belok, dia ada tambahan lampu di sampingnya, menambahkan cahaya pada saat kita belok di malam hari. Lampunya di mana? Justru lampunya dia di atas ini, teman-teman. Yang kecil seperti ini. Tapi ini proyektor ini sudah terang. Lampu dekat maupun lampu jauhnya. Nah, dan di sini itu ada yang namanya lampu DRL. Gitu. Nah, yang paling menarik di sini ada tambahannya untuk penyemprotan pembersih lampu. Jadi kalau misalnya kita habis hujan, karena ini mobil didesain untuk mungkin bisa untuk ke desa-desa, mungkin untuk off-road gitu. Tapi belum cocok sih sebenarnya untuk off-road, karena ini bukan yang tipe 4x4-nya, masih 4x2. Jadi kalau misalnya kotor, dia bisa disemprotin, seret, hidup. Di sini juga udah ada sensor 4 titik di depan. Di sini 1, 2, 3, 4. Ini sensor untuk mendeteksi seberapa dekat sih mobil kita jaraknya dengan mobil yang ada di depannya. Jadi kalau misalnya kita parkir, itu kita nggak khawatir. Sekarang kita lihat bagian mesinnya. Yang ini orang bilang mobil gahar. Sini mas, masuk deh. Maju. Nah, ini ruang mesin untuk Pajero Sport Dakar 2400 cc. Dia sudah turbo ya di sini. Seberapa sih gaharnya mobil ini? Buat saya sendiri sih yang menyukai dengan suara mesin diesel, ini renyah banget. Dia lebih halus tapi masih terkesan gahar gitu. Sekarang kita lihat bagian sampingnya. Nah, ini tampilan dari samping untuk Pajero Sport Dakar tahun 2022. Di sini sudah ada list-list chrome-nya seperti ini yang mengesankan mobil ini tegas gitu. Ada list chrome juga di sini. Nah, di sini ada tombol untuk smart gear-nya. Jadi kalau misalnya kita masuk mobil, dia nggak usah lagi ngeluarin kuncinya, cuman dipencet aja inti nantinya. Terus di sini udah ada upper fender-nya yang terkesan berotot, depan sama belakangnya. Nah, untuk peleknya ini, Pajero Sport Dakar memakai 2 warna ring 18. Sini udah ada injakannya di sini. Karena posisinya ini mobil tinggi. Kalau misalnya kita tidak ada injakan ini, agak sedikit susah sih untuk naik mobilnya. Sekarang kita lihat untuk dalaman mobilnya yuk. Sebelum kita lanjut videonya, sedikit informasi tambahan buat teman-teman.
Bagi yang mencari kendaraan mobil bekas, bisa kontak kami di IG-nya Garasi Gia Mobilindo. Kami menyediakan mobil bekas berkualitas yang tentunya sudah kami cek kondisi sebelumnya. Dan bagi teman-teman yang ada kebutuhan untuk sewa mobil, untuk operasional perusahaannya, bisa juga nih kontak kami di IG-nya Gia Rencar. Kami juga menyediakan berbagai macam pilihan mobil dan tentunya kami menyediakan driver yang ramah serta profesional. Terima kasih. Nah, ini adalah tampilan layout dashboard untuk Pajero Sport Dakar tahun 2022. Di sini untuk bahan dasarnya, dashboardnya masih seperti biasa, hard plastik. Ada apa sih, garis-garis silver seperti ini. Nah, kalau ini dia udah kulit nih. Sama seperti di pintunya sendiri, dia masih berbahan hard plastik. Hard plastik, ada ornamen silvernya yang nyambung garis lurus seperti ini. Terus di samping ini dia ada wood panel. Di bawahnya dia sudah kulit. Nah, untuk sandaran tangannya dia empuk banget nih karena udah dilapisin sama kulit. Untuk fiturnya sendiri, ini mobil lengkap banget bagi saya. Karena dari segi keamanan, dia sudah ada 7 airbag. Di kiri kanan dashboard, terus di kiri kanan kursi penumpang depan dan driver. Lalu dia ada di pilar di kiri sama pilar di kanan, dan dia ada pelindung lututnya di sini di bawah dashboard. Jadi secara keamanan ini keren banget sih teman-teman. Sekarang kita lihat dulu apa sih yang ada di setirnya ini, di ruang pengemudi ini nih. Yang paling mengesankan untuk saya, pertama kali naik mobil ini di speedometer mobil ini memanjakan mata sekali karena posisinya dia udah digital ya teman-teman. Keren banget. Jadi pertama kali kita ngidupin mobil ini, dia udah ada langsung animasi tulisan Pajero Sport. Nah, terus dia di sini instrumennya udah digital semua, manjain banget mata lah. Dia ada animasi mobil Pajero-nya. Terus kalau misalnya pintunya kebuka, dia juga ada animasinya. Terus pada saat kita berjalan, ada animasi lampu juga. Kalau kita injek remnya, dia ngikutin hidup juga. Tuh. Di sini ada berapa trip ya? Ada trip A, trip B, terus untuk animasinya dia ada beberapa. Tampilan lain dari speedometernya. Jadi dia bisa ada beberapa tampilan. Ada satu, ada dua model tampilan di sini. Manjain banget mata lah di sini. Di setirnya ini sudah dilapisin kulit teman-teman. Semuanya kulit, jadi dipegangnya itu udah nyaman banget lah. Turun ke bawah, di sebelah bawahnya dia ada untuk pengaturan speedometer. Jadi dia bisa dirubah-rubah di sini. Mau modelnya seperti apa, trip A, trip B, atau model speedometernya seperti apa, ada di sini. Lalu di bawahnya lagi dia ada pengaturan untuk tombol audio. Kita bisa ganti-ganti, misalnya mau radio, mau CD, atau mau yang lainnya dia ada di sini. Terus untuk merubah suaranya juga dia ada di sini semua. Nah, untuk yang sebelah kanan di sini itu sudah ada fitur adaptive cruise control. Cuman dia belum yang benar-benar bisa jalan sendiri ya. Cruise controlnya aja. Jadi kalau misalnya kita di jalan tol gitu, kecepatan di atas 60, kita pengen sambil santai kakinya, kita tinggal aktifin fitur ini. Lalu di bawahnya ini dia ada tombol untuk angkat telepon kalau si handphone kita terhubung dengan audio di mobil ini. Nah, di sini dia ada pedal shift-nya. Jadi untuk yang sebelah kiri ini dia untuk turunin kecepatannya, yang sebelah kanan dia untuk menaikkan kecepatannya. Karena posisinya ini mobil sudah
automatic 8 percepatan. Spion tengahnya dia sudah auto dimming ya teman-teman. Auto dimming atau auto night saya lupa namanya itu. Jadi kalau misalnya ada lampu mobil di belakang dia nyorot terlalu silau ke mata kita, dia akan menyesuaikan sendiri. Jadi ke kita nggak silau di sini. Gitu. Terus untuk bangkunya sendiri dia sudah dilapisin kulit teman-teman. Dia udah model kulit kerut. Jadi untuk ciri khasnya mobil-mobil mewah. Nah di sini di dashboardnya sendiri kita lihat sudah soft evening. Turunnya dia pelan. Jadi menandakan mobil ini sudah elegan lah. Terus di ruang sini konsol box tengahnya di sini dia ada tuas persneling yang sport lah. Lalu di sini ada tombol untuk parkirnya. Nah, yang paling keren ini juga ada auto hold. Jadi kalau misalnya untuk kita yang di perjalanan nanjak gitu, dia tidak akan langsung mundur lagi mobilnya. Dia akan beberapa detik untuk menahan si mobil ini. Untuk AC-nya sendiri dia sudah digital dual zone yang kiri sama kanan dia bisa diatur tuh. Ini bisa otomatis, bisa juga manual di sini. Udah digital ya di sini. Terus kembali lagi ke konsol box di tengahnya. Di sini ada laci untuk koin. Bisa di sini nih. Misalnya kita buat parkir segala macam. Terus ada konsol untuk minum, naruh botol minuman di sini. Ada dua, bisa dua. Jadi kalau kita misalnya mau nyimpen kopi, bisa di sini. Lalu di sini nih, ini ada konsol box yang bisa digunain untuk armrest juga sebenarnya. Empuk banget karena posisinya dia dari kulit ya di sini. Yuk kita buka. Nah, untuk di dalamnya dia ada 2 penyimpanan. Jadi yang di atas ini kita bisa untuk penyimpanan seperti kartu atau etos segala macam bisa di sini. Dan dia di sini ada di bawahnya ada laci penyimpanan yang lumayan gede banget di sini. Nah, untuk selling pointnya di mobil ini dia sudah dilengkapin dengan yang namanya sunroof. Kita buka ya sunroofnya. Nggak usah. Nah, keren kan? Jadi buat kita yang punya anak kecil, ini nyaman banget buat anak-anak main di atas sini. Maksudnya untuk anak-anak itu nongol di atas sini, itu keren gitu. Seneng. Seperti anak saya kalau main, dia pakai mobil ini, dia seneng banget lihat pemandangan di sini di atas. Karena kena banget kan buat anak-anak mah. Cuma karena posisinya di Karawang ini panas, jarang kepake sih ini. Nah, ini tampilan dari ruang pengemudi untuk Pajero Sport. Di sini ada tombol start stop engine-nya untuk hidupin. Di sini ada fitur-fitur keselamatan untuk mobil ini. Nah, untuk spionnya dia udah retract. Jadi kalau misalnya kita papasan sama orang, tinggal dipencet aja ininya, pengaturannya di sini. Nah, untuk bagian driver, ini kursinya sudah elektrik teman-teman. Ini keren sih. Jadi untuk penyesuaiannya kita tinggal maju ke depan atau ke belakang. Dia lewat sini. Dan kalau misalnya kita kurang tinggi badan kita, ini bisa dinaikin ke atas. Karena saya ini udah mentok nih, bisa turunin lagi ke bawah. Bagi sebagian orang yang mengendarai mobil ini, kenapa sih suka ada yang merasa arogan, merasa pengen diprioritaskan di jalan? Mungkin karena posisi duduknya dia tinggi teman-teman. Untuk melihat ke depan dia paling tinggi, jadi serasa jadi orang penting lah. Sekarang kita lihat yuk untuk baris keduanya. Nice, keren banget nih. Untuk baris kedua ini, dia di tengah sini ada penyimpanan botol, untuk nyimpen botol, sekaligus untuk armrest nih teman-teman. Kesannya udah mewah aja gitu untuk naik mobil seperti ini tuh. Nah, dia
Untuk pengaturan joknya, dia ada di sini. Misalnya kita kurang tegak gitu ya, atau kita pengen lebih rileks, ini bisa direbahin. Terus, nah di sini untuk Pajero Sport ini dia sudah dilengkapi dengan power outlet USB seperti biasa di sini. Sama ada power outlet untuk colokan seperti di rumah. Lengkap banget sih, cocok buat kita yang kemana-mana bawa laptopnya mati. Nah itu bisa sambil dicas di sini nih, atau mau sambil sekalian manasin kopi. Kita bisa bawa tuh alat pemanas kopi yang di rumah, kita colokin di sini. Cuman untuk Pajero ini dia tidak ada pengaturan untuk maju mundur di kursinya ini. Jadi dia udah fix kursinya. Cuman nyaman, ini udah ngepas lah untuk orang-orang tingginya standar di Asia, di Indonesia khususnya. Untuk kita akses ke baris ketiga, dia ngelipet kursinya di atas sini. Lipet, set. One touch teman-teman. Langsung kebuka semua. Kita masuk yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini untuk jok baris ketiganya. Di sini ada penyimpanan untuk botolnya. Cuman sayangnya sebelah kiri nggak ada. Hanya sebelah kanan. Untuk AC dia sampai ke belakang kan. Jadi walaupun untuk kita yang duduk di paling belakang, nggak bakal kepanasan, nggak bakal pengap lah. Cuma secara pandangan ini paling atas jadinya posisinya teman-teman. Ngerasa tinggi banget kalau kita ngeliat ke depan. Nah sekarang ke bagian akhir di video kita akan melihat tampilan keseluruhan dari belakang si mobil ini. Pajero Sport Dakar tahun 2022. Dia ada pro dan kontra nih tahun-tahun sebelumnya. Karena posisinya kalau lihat dari belakang, lampu belakangnya itu seperti orang bilang kayak orang nangis gitu. Karena dia dari atas memanjang sampai ke bawah sini. Dan mulai dari All New Pajero Sport tahun 2021, dia sudah ada perubahan signifikan nih di lampunya ini. Coba tebak, apa? Nah, betul sekali. Dia sudah mulai pendek, teman-teman. Jadi ini dipangkas ke bawahnya, dibikin sedikit lebar ke samping. Jadi bisa kelihatan lebih tegas dan lebih gagah untuk mobil SUV leather frame seperti ini. Ada emblemnya Pajero Sport, dan untuk menandakan mobil ini tipe apa, dia ada emblem Dakar untuk sininya. Lalu dia sudah dilengkapi dengan kamera mundur di bawah sini. Dia ada kamera mundurnya, jadi kalau untuk kita parkir, kita tidak khawatir tuh masih jauh atau enggaknya. Walaupun sebenarnya mobil ini sudah dilengkapi dengan 4 titik sensor parkir di belakangnya. Sini 1, 2, 3, 4. Kita lihat bagasinya ya teman-teman. Seperti apa sih? Nah, ini untuk ruang bagasi Pajero Sport Dakar. Ini masih lega sebenarnya. Masih bisa di sini cukup untuk koper. Dan di bawah sini dia ada ruang penyimpanan tertutup rahasia buat para gadun punya handphone 2 bisa simpen di sini. Nah, istri nggak bakal tahu nih kalau disimpan di sini. Sekarang kita lihat seberapa luas sih bagasinya kalau kursinya ini kita lipat. Cara ngelipatnya seperti ini teman-teman. Ini ditarik dulu yang sini sehingga kursi yang depan nanti dia akan ngebalik. Lalu baru yang ini tarik. Set. Nah, sama yang satunya lagi juga. Gede banget teman-teman, sumpah. Ini sih bisa anak kita buat tiduran di sini. Jadi kalau misalnya kita jalan-jalan jarak jauh, tinggal beli kasur lantai, simpen di sini, anak-anak bisa tidur di sini. Tapi jangan dicontoh sih, sebenarnya nggak worth it lah, tidak aman. Karena dia kan tidak diperuntukkan untuk tidur di sini. Cuman untuk barang-barang dia bisa di sini. Oke, selesai. Sekian review kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton channel ini. Bila merasa channel ini bermanfaat, silahkan di subscribe.